Halo teman-teman sekalian, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Cia Wilson, saya berasal dari Politeknik Negeri Jakarta, dan di video kali ini saya akan membahas tentang perspektif agama Buddha mengenai pengelolaan stres dan kesulitan hidup. Sebelum kita masuk, kita perlu mengetahui dulu nih, apa itu stres? Stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan, atau kehidupan menghadapi suatu situasi. Stres dalam batas tertentu bisa berdampak positif dan memotivasi kita untuk mencapai tujuan kita, seperti mengerjakan tes atau berpidato. Namun, stres yang berlebihan apabila jika terasa sulit dikendalikan, dapat berdampak negatif juga nih terhadap suasana hati, kesehatan fisik dan mental, dan hubungan kita dengan orang lain. Yang dimana jika kita stres, maka bisa aja hubungan kita dengan orang lain itu terganggu teman-teman, karena tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Menurut Goldenson, dalam Sam dan Wahyuni tahun 2014, mengatakan bahwa stres adalah suatu kondisi atau situasi internal atau lingkungan yang membebankan tuntunan penyesuaian terhadap individu yang bersangkutan. Keadaan stres cenderung menimbulkan usaha ekstra dan penyesuaian yang baru nih teman-teman. Tetapi dalam waktu yang lama akan melemahkan pertahanan individu dan menyebabkan ketidakpuasan dari diri kita sendiri. Menurut American Institute of Stress, lebih dari 70% orang Amerika mengalami stres yang signifikan setiap harinya nih teman-teman. Stres dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pekerjaan, keuangan, dan hubungan, ataupun sumber-sumber lainnya yang bisa menyebabkan stres. Ketika mempertimbangkan dampak fisik dan emosional akibat meningkatnya stres, hampir separuh orang dewasa atau sekitar 49% melaporkan bahwa perilaku mereka terkena dampak yang negatif nih. Paling umum nih, mereka tuh melapornya peningkatan ketegangan di tubuh mereka, sekitar 21% orang lah. Kemudian ada juga nih yang mengalami perubahan suasana hati yang tidak terduga nih, sekitar 20% orang. Atau berteriak atau membentak orang yang dicintai atau yang disayanginya, sekitar 17% orang. Nah, maka dari itulah video ini dibuat dengan tujuan untuk mengeksplorasi pandangan agama Buddha mengenai pengelolaan stres dan kesulitan hidup, serta bagaimana ajaran-ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, jika kita membicarakan tentang stres, stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan kita, teman-teman. Tetapi, jika terlalu berat dan berlangsung lama, stres dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun stres juga dapat menyebabkan gangguan emosional dan fisik, teman-teman. Nah, kita harus tahu juga nih penyebab dari stres tersebut. Biasanya pengalaman menghadapi stres pada anak tidak selalu sama dengan orang dewasa, teman-teman. Di kalangan orang dewasa, stres terkait pekerjaan sangat umum terjadi, atau penyebab stres terbesar itu adalah karena pekerjaan, teman-teman. Namun, bagi anak-anak, stres terjadi ketika mereka tidak bisa menghadapi situasi yang mengandung ancaman, situasi sulit, atau situasi yang menyakitkan. Seperti contohnya pikiran atau perasaan negatif tentang diri sendiri, perubahan fisik, misalnya mereka mulai permulaan dari pubertas. Lalu penyebab selanjutnya ada beban belajar, misalnya ulangan atau bertambahnya pekerjaan rumah seiring waktu atau seiring berkembangnya umurnya. Kemudian ada masalah dengan teman di sekolah atau di lingkungan sosial. Ini yang paling sering terjadi nih teman-teman, kayak misal mereka berantem atau sindir-sindiran, kata-kataan, itu bisa mempengaruhi stres mereka. Lalu ada perubahan besar seperti pindah rumah, pindah sekolah, atau perpisahan orang tua, teman-teman. Lalu ada penyakit kronis, masalah keuangan di keluarga, atau kematian orang terdekat. Situasi rumah atau lingkungan sekitar yang tidak aman. Untuk anak-anak kecil, penyebab stres secara umum adalah situasi tegang di rumah. Seperti adanya kekerasan di dalam rumah tangga, perpisahan orang tua, atau kematian orang terdekat. Ini bisa menyebabkan stres ya teman-teman bagi anak-anak kecil. Situasi sekolah juga menjadi penyebab. Misalnya harus berkenalan dengan orang-orang baru, dengan teman-teman baru, atau melalui suatu ujian nih yang bisa membuat anak-anak merasa kewalahan, seperti banyaknya beban tugas atau ujiannya terlalu sulit, itu bisa menyebabkan stres juga teman-teman. Lalu bagaimana sih hubungannya dengan konteks dalam agama Buddha? Oke, yang berhubungan di sini adalah penderitaan. Penderitaan dalam konteks agama Buddha, yaitu menurut Buddhisme,
Penderitaan adalah fenomena hidup paling dasar dalam dunia ini. Penderitaan menjadi ciri paling khas dari dunia, di mana setiap makhluk hidup cenderung mengalami derita, yakni kelahiran, usia tua, kesakitan, dan kematian. Penderitaan merupakan sebuah fakta fisik dan mental dari kehidupan manusia, sebab ia tertanam di dalam hidup dan keberadaan semua makhluk hidup di dunia tanpa terkecuali. Lalu, apa sih penyebab penderitaan tersebut? Agama Buddha mengidentifikasikan akar penyebab penderitaan dalam konsep 4 kebenaran mulia, atau yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, teman-teman, yang menyatakan bahwa dorongan, keinginan, dan kelalaian menyebabkan penderitaan. Lalu, bagaimana nih cara mengelola penderitaan atau mengelola stres yang tadi nih, menurut ajaran agama Buddha? Oke, pengelolaannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti meditasi dan kesadaran. Agama Buddha menekankan pentingnya meditasi sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran kita, teman-teman. Praktik meditasi atau mindfulness atau sati membantu individu untuk mengelola stres dengan fokus pada pengalaman saat ini. Kemudian cara selanjutnya adalah agama Buddha mengajarkan pentingnya memiliki niat yang baik dan hidup dengan etika yang benar. Hal ini membantu mengurangi konflik dan menciptakan kedamaian dalam pikiran kita, teman-teman sekalian. Namun, jika kita membahas tentang stres atau kegelisahan, kekacauan pikiran dalam agama Buddha, mengingatkan kita tentang udaca kukuca, yang dimana kegelisahan atau udaca adalah kecemasan atau kekacauan pikiran berkenaan dengan suatu objek. Udaca membuat batin menjadi tidak tenang, serta memunculkan kegelisahan dan kekacauan pikiran kita, teman-teman. Sedangkan kekhawatiran atau kukuca adalah kerisauan terhadap sesuatu hal yang telah dilakukan dengan salah atau suatu perbuatan bajik dan benar yang belum sesuai untuk dilakukan atau belum selesai kita lakukan. Kukuca akan memunculkan kesedihan atas apa yang telah kita lakukan. Kegelisahan dan kekhawatiran ini lebih sering dialami oleh orang yang belum bijaksana. Karena memang sebab dari kegelisahan dan kekhawatiran adalah dari dalam diri seseorang, dari pikirannya. Oleh karena itu, bagi umat Buddha dianjurkan untuk senantiasa mawas diri, menjaga ketenangan pikiran dengan melatih meditasi, teman-teman, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Benar bahwa di saat seseorang berlatih meditasi, terkadang pikiran lari membayangkan masa depan ataupun mengingat masa lalu. Kegelisahan muncul saat pikiran membayangkan masa depan, dan sebaliknya, kekhawatiran muncul saat pikiran mengingat masa lalu. Kegelisahan dapat pula muncul saat pikiran memikirkan masa kini, seperti memikirkan kemajuan latihan ataupun menjadi cemas saat memikirkan latihan yang tidak berkembang. Nah, karenanya, saat berlatih meditasi, pikiran kita harus berfokus pada objek meditasi dan tidak membiarkan pikiran bergerak kemana-mana, teman-teman. Jika kita tidak fokus pada objek meditasi, maka akan muncul kekhawatiran akan perbuatan buruk yang telah kita lakukan dan juga kekhawatiran akan perbuatan baik yang belum selesai atau belum kita lakukan dan tidak dilakukan pada masa itu. Ada 2 usaha nih untuk mengatasi udaca kukuca serta menumbuhkan kebijaksanaan, yaitu dengan senantiasa mempelajari dan memahami kitab suci Tripitaka dan selalu berusaha untuk melaksanakan latihan kemoralan atau sila dengan sempurna. Pengelolaan stres menurut pandangan Buddha dapat melibatkan praktik meditasi, di mana seseorang dapat belajar untuk mengamati pikiran dan emosi tanpa melekat padanya. Dengan meditasi, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri dan mengembangkan ketenangan batinnya, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang lebih tenang dan bijaksana nih, teman-teman. Selain itu, praktik etika atau sila dalam ajaran Buddha juga memberikan landasan untuk hidup yang harmonis, mengurangi konflik, dan mengurangi sumber dari stres. Dan penting untuk diingat, teman-teman, bahwa ajaran Buddha menekankan tentang jalan tengah yang mencakup keseimbangan dalam segala hal. Oleh karena itu, pengelolaan stres menurut pandangan Buddha bukanlah tentang menghindari kesulitan atau tantangan, teman-teman, tetapi lebih pada bagaimana kita meresponnya dengan bijaksana. Dengan mengikuti ajaran ini, seseorang dapat meredakan stres, menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan dapat mengarahkan hidup menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat dari kehidupan. Lalu ada pengelolaan stres dari udaca kukuca, atau yang sudah kita bahas tadi tentang kegelisahan dan kekhawatiran, teman-teman.
Udaca dan Gokucha adalah dua faktor mental yang secara khusus disebutkan dalam ajaran Buddha sebagai penyebab ketidaktenangan dan kecemasan. Udaca mengacu pada gelisah atau kegundahan batin yang muncul akibat pikiran yang tidak terkendali atau tidak stabil, teman-teman. Sedangkan Gokucha adalah rasa penyesalan atau kecemasan yang timbul setelah melakukan tindakan yang salah. Pengelolaan stres dalam konteks ini mencakup pengembangan kesadaran terhadap kondisi mental ini dan mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Yang pertama ada dengan kesadaran diri. Kesadaran diri menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan mengenali perasaan, udaca, dan gokucha. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap pikiran dan emosi, seseorang dapat mengenali sumber stres dan mengarahkannya ke proses pengelolaan yang lebih baik atau lebih terarah, teman-teman. Lalu ada meditasi, teman-teman. Praktik meditasi dapat diaplikasikan sebagai alat untuk meredakan kegelisahan pikiran. Melalui meditasi, individu dapat menciptakan ruang batin yang memungkinkan mereka menyelaraskan diri dengan ketenangan. Meditasi bukan hanya sekedar praktik spiritual, teman-teman, tetapi juga menjadi metode efektif untuk mengelola stres dengan meredakan ketegangan mental dan emosional dari orang tersebut. Data dan penelitian telah menunjukkan bahwa meditasi memiliki dampak positif dalam mengurangi rasa gelisah dan stres, teman-teman, pada individu atau untuk seseorang. Berikut adalah beberapa data dan fakta yang mendukung hal tersebut, yaitu sebuah penelitian yang diterbitkan dalam blog kesehatan Harvard menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat membantu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan, teman-teman. Keren banget kan meditasi itu? Lalu selanjutnya setelah meditasi ada sikap penerimaan terhadap kenyataan, teman-teman. Sikap penerimaan terhadap kenyataan juga memainkan peran penting atau peran kunci dalam pengelolaan dari stres tersebut. Penerimaan ini mencakup kemampuan untuk menerima situasi yang tidak dapat diubah dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dengan memahami bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, individu dapat mengurangi tingkat dari stres dan mengembangkan sikap yang lebih fleksibel terhadap berbagai situasi, teman-teman. Selanjutnya ada mengembangkan sikap bijaksana. Penting juga nih untuk mengembangkan sikap bijaksana terhadap kesalahan di masa lalu, teman-teman. Gokucha atau perasaan penyesalan berlebihan terkait tindakan masa lalu dapat menjadi sumber stres nih yang sangat signifikan. Dengan mengadopsi sikap belajar dari pengalaman, individu dapat menghadapi kesalahan dengan bijaksana, mengambil tanggung jawab, dan memastikan pertumbuhan pribadi sebagai hasilnya ke depan. Secara keseluruhan, pendekatan Udaca Gokucha memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan stres, teman-teman. Dengan kombinasi kesadaran diri, meditasi, penerimaan terhadap kenyataan, dan sikap bijaksana terhadap masa lalu, individu dapat mengembangkan strategi yang lebih sehat untuk menghadapi stres dalam kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara psikologis, tetapi juga menyentuh aspek spiritual dan filosofis dalam merespon tantangan hidup ke depannya. Jika tadi kita sudah membahas tentang pengelolaan stres, maka sekarang kita akan membahas tentang pengelolaan kesulitan hidup menurut ajaran Buddha. Pengelolaan kesulitan hidup menurut ajaran Buddha merupakan suatu konsep yang kaya akan hikmah dan pandangan hidup yang bijak. Dalam agama Buddha, kehidupan dianggap sebagai penderitaan, teman-teman, atau dukkha. Dan pengelolaan kesulitan hidup merupakan suatu upaya untuk mengatasi penderitaan tersebut atau mengatasi dukkha tersebut. Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia sebagai landasan untuk memahami dan mengatasi dari kesulitan hidup tersebut. Pertama, kebenaran tentang penderitaan atau dukkha. Kedua, kebenaran tentang penyebab penderitaan atau samudaya dukkha. Yang ketiga, kebenaran tentang berhenti atau menghentikan dukkha atau penderitaan. Dan yang keempat, jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Dalam praktik pengelolaan kesulitan hidup, ajaran Buddha menekankan pentingnya kebijaksanaan atau prasna, etika atau sila, dan meditasi atau samadhi. Kebijaksanaan melibatkan pemahaman mendalam tentang realitas dan hakikat kehidupan, teman-teman. Sementara etika melibatkan perilaku yang menciptakan keseimbangan dan kedamaian. Meditasi digunakan sebagai sarana untuk membawa pikiran ke dalam keadaan ketenangan dan kesadaran, sehingga individu dapat melihat kebenaran sejati. Baik, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan, teman-teman, bahwa dalam konteks agama Buddha,
Penderitaan dianggap sebagai fenomena dasar kehidupan yang mencakup kelahiran, usia tua, kesakitan, dan kematian. Ajaran empat kebenaran mulia mengidentifikasikan dorongan, keinginan, dan kelalaian sebagai penyebab penderitaan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan stres menurut ajaran Buddha dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Pengelolaan stres menurut ajaran Buddha melibatkan meditasi, kesadaran diri, dan penerimaan terhadap kenyataan. Meditasi mindfulness atau sati dianggap sebagai alat untuk mengembangkan kesadaran diri dan mengelola stres dengan fokus pada pengalaman saat ini. Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya memiliki niat baik dan hidup dengan etika yang benar sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian dalam pikiran. Para ahli agama Buddha seperti Thich Nhat Hanh dan Pema Chodron memberikan pandangan tambahan tentang pengelolaan stres. Dengan memadukan ajaran Buddha, praktek meditasi, dan wawasan para ahli agama, individu dapat mengembangkan strategi yang sehat dan berdaya tahan untuk menghadapi stres dan kesulitan hidup di hidupnya, teman-teman. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara psikologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan filosofis dalam membimbing individu menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat dari kehidupan. Baik, sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan dibantu untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Saya Cia Wilson, pamit undur diri. Terima kasih.